Ini adalah kondisi ketika tubuh manusia itu terbakar tanpa ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Mereka menemukan Countess ini sudah tinggal lutut, kaki, beberapa jari, sementara bagian tubuh lainnya sudah menjadi gundukan abu yang lebih dari 1 meter. Seorang pensiunan dari London bernama John Nolan terbakar dan meninggal di depan orang-orang yang lewat di sebuah jalan di Orchard Palace, London Utara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa, ketemu lagi sama aku ya di hari Minggu ini. Happy weekend semuanya. Dan seperti biasa, kalau weekend kita nggak bakal bahas tentang kasus kriminal ataupun hal-hal mistis. Kita sharing-sharing aja, cool down dulu, jangan mikir yang tegang-tegang dulu. Nah, kali ini aku bakal bahas sebuah fenomena pada tubuh manusia yang menyebabkan tubuh manusia ini dapat terbakar tanpa ada faktor eksternal, atau bisa dibilang terbakar sendiri, yang penyebabnya itu ya dirinya sendiri. Loh, emang bisa ya orang itu terbakar dengan sendirinya? Ternyata bisa, friends. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Kalian pernah bayangin gak sih, kalian lagi tidur-tiduran atau mungkin lagi nonton TV, lagi duduk gitu, tiba-tiba tubuh kalian terbakar tanpa ada faktor eksternal yang menyebabkan api tersebut. Jadi bisa dibilang sumber apinya itu berasal dari dalam tubuh kalian. Ya, spontaneous human combustion, atau kalau disingkat itu SHC. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah terbakarnya tubuh manusia secara spontan. Ini adalah kondisi ketika tubuh manusia itu terbakar tanpa ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Jadi nggak ada konsleting listrik, nggak ada rumah terbakar, nggak ada obat nyamuk jatuh kayak gitu. Tapi ternyata sumbernya itu berasal dari tubuh kita, dari faktor internal tubuh manusia. Dalam kebanyakan kasus SHC ini, yang terbakar itu hanya bagian tubuh dari manusia tersebut. Sementara objek-objek yang ada di sekitarnya tidak ikut terbakar. Bahkan dalam beberapa kasus itu yang terbakar hanya bagian tubuh, jadi nggak keseluruhan tubuhnya. Hal ini masih menjadi misteri dan perdebatan dari para ilmuwan di dunia. Meskipun ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai fenomena SHC ini, tapi tidak ada yang diterima oleh komunitas ilmiah secara luas. Jadi masih belum paten gitu loh penyebabnya itu apa. Salah satu teori yang paling populer mengenai fenomena ini adalah disebabkan oleh pembakaran internal di dalam tubuh yang berkaitan dengan pembakaran alkohol dan juga lemak. Teori ini didukung oleh beberapa fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan korban SHC ini memiliki tingkat atau kadar alkohol yang tinggi dalam tubuhnya, ataupun kondisi medis yang menyebabkan mereka memiliki tingkat lemak yang tinggi pada tubuh mereka. Mungkin ini salah satu penyebab ya kenapa kita tuh nggak boleh minum alkohol. Ya, di agamaku ya di Islam. Aku nggak tahu kalau di agama lain boleh atau enggak. Tapi mungkin ini salah satu penyebab kenapa Allah tuh melarang kita minum alkohol. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, sekarang aku bakal kasih beberapa contoh mengenai kasus fenomena ini yang terjadi di dunia. Yang pertama ada kasusnya Countess Cornelia Zangari-Bandi. Jadi Countess ini adalah seorang bangsawan Italia yang digadang-gadang menjadi penyebab munculnya konsep dan juga istilah SHC. Meskipun sebenarnya ya kasusnya Countess ini bukanlah kasus pertama, tapi kasus kematian Countess ini menjadi perdebatan banyak orang sampai sekarang. Countess ini ditemukan meninggal secara mendadak di usianya yang ke-66 tahun pada 15 Maret 1731. Menurut beberapa kesaksian, Countess ini terlihat bersemangat di makan malam terakhirnya sebelum ia ditemukan meninggal. Dan juga menurut beberapa saksi, Countess ini adalah seorang penikmat brandy. Jadi brandy itu semacam alkohol, sejenis alkohol lah yang terbuat ya bahan utamanya itu dari anggur dan mengandung alkohol sekitar 35-60%. Bahkan Countess ini sering membalurkan brandy ke tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit. Malam hari sebelum Countess ini ditemukan meninggal, Countess ini sempat mengobrol dan juga berdoa dengan beberapa pembantunya. Nah, di pagi harinya, para pembantunya ini bingung kenapa kok Countess ini belum bangun di saat biasanya ia telah melakukan aktivitas. Ketika mereka mengecek ke kamar Countess, mereka menemukan bahwa Countess ini sudah meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dikatakan pada saat itu tubuh dari Countess ini telah menjadi abu yang tertumpuk hingga ketebalan 1 meter. Namun kaki, bagian lutut, 3 jari, dan bagian depan tengkoraknya relatif utuh.
Yang membuat bingung adalah tempat tidur dan juga perabotannya ini hanya bau dan juga berlapis minyak. Jadi ya waktu pembantunya ini ke kamarnya Countess, mereka menemukan Countess ini sudah ya tinggal lutut, kaki, beberapa jari, sementara bagian tubuh lainnya sudah menjadi gundukan abu yang lebih dari 1 meter. Dan seperti yang aku bilang ya, perabotan ataupun tempat tidur dari Countess ini sama sekali tidak terbakar. Jadi perabotan dan juga tempat tidurnya ini tuh cuman berlapis minyak dan menimbulkan bau. Diduga Countess ini terbakar secara spontan setelah ia makan malam. Yang kedua ada kasusnya Polonus Forstius. Jadi ini masih di Italia ya. Seorang kesatria bernama Polonus juga dikisahkan meninggal karena fenomena SHC. Kematian Fortius bahkan menjadi kematian pertama yang didokumentasikan dari kasus pembakaran tubuh secara spontan. Hampir serupa dengan Countess tadi, Fortius kerap menghabiskan waktu untuk minum-minum. Ia juga gemar bernyanyi dan bersenang-senang di berbagai pub. Satria itu tewas pada akhir abad ke-14 dengan laporan menyebut tubuhnya terbakar di tempat. Diketahui sebelum meninggal, Fortius menenggak beberapa sendok minuman anggur yang sangat kuat. Setelah itulah kejadian aneh terjadi. Dilaporkan Fortius mulai batuk api dan kemudian tubuhnya langsung terbakar. Kematian Fortius ini masih menjadi misteri sampai hari ini karena dilaporkan bahwa tidak ada kasus kematian lain yang serupa dengan Fortius setelah menenggak anggur. Yang ketiga ada kasus kematian Henry Thomas. Pada tahun 1980, Henry Thomas yang berusia 73 tahun ditemukan tewas di ruang tamu rumah komunalnya di South Wales, Britania Raya. Thomas sedang berbaring dengan nyaman di kursi malasnya saat tubuhnya tiba-tiba terjebak dalam kebakaran hebat. Insiden misterius ini membuat tubuhnya terbakar di bagian atas. Thomas pun meninggal seketika dengan menyisakan bagian kaki dan juga tengkoraknya. Namun yang membuat aneh di kasus ini adalah tempat Thomas ini tergeletak tidak menunjukkan tanda-tanda kebakaran yang disengaja. Bahkan kedua kakinya tampak utuh dan masih mengenakan kaos kaki dan celana. Meskipun ada perapian, tapi tampaknya api tidak membakar tubuh Thomas. Kata ilmuwan forensik ya, ini Thomas tidak sengaja membakar rambutnya ketika ia menyalakan api. Dan kemudian ia terbakar saat ia duduk di kursinya. Akan tetapi, teori itu diragukan oleh para penyidik TKP profesional. Para petugas itu yang telah memeriksa lokasi ya, mengatakan mustahil jika seseorang duduk dan membiarkan rambutnya terbakar begitu saja. Akhirnya di tengah kemisteriusannya, Thomas dianggap tewas oleh api dan tidak disebutkan soal pembakaran tubuh secara spontan. Kasus keempat yang juga kasus paling terkenal mengenai fenomena SHC ini adalah meninggalnya Jane Lucille Sevin. Jadi wanita asal Inggris bernama Jane Lucille Sevin lahir di Edmonton, London. Ia lahir dengan disabilitas yang membuat ia berperilaku seperti anak kecil, jadi mungkin kayak Down syndrome kayak gitu. Jane ini meninggal di usianya yang ke-61 tahun pada sore hari tanggal 15 September 1982. Jane bersama dengan ayahnya Jack dan saudara iparnya Don Carroll, ketiganya sedang bersantai di rumah dengan Jane dan ayahnya duduk-duduk di dapur. Namun sesuatu yang buruk kemudian terjadi. Tubuh Jane mendadak terbakar. Don yang juga menyaksikan kejadian itu bersaksi bahwa Savin mengeluarkan api dari mulutnya. Wanita itu dilaporkan mengaum layaknya seekor naga. Baik Don dan juga Jack, keduanya berulang kali mengatakan bahwa tidak ada sumber api di dapur. Keduanya juga sempat menggunakan air dapur untuk memadamkan api sebelum memanggil ambulans. Para medis merawat Jenny dalam perjalanan ke rumah sakit, di mana dia dinyatakan meninggal karena luka bakar 8 hari kemudian. Para penyelidik sempat bingung karena kursi maupun dinding yang berdekatan dengan Jane ini tidak menunjukkan tanda-tanda api ataupun asap. Bahkan menurut keterangan Don, pada saat kejadian, pakaian yang dikenakan Jane ini sama sekali tidak terbakar. PC Leeds Marston dari kantor polisi Edmonton percaya bahwa itu adalah contoh pembakaran manusia secara spontan.
Namun pemeriksa tidak setuju karena pemeriksa ini tidak percaya dengan hal semacam itu. Kasus yang kelima yang juga merupakan kasus terbaru ini terjadi di tahun 2017 kemarin, tepatnya di bulan Desember. Ini adalah kasusnya John Nolan. Dikutip dari Daily Mail dan juga di Independent, saat itu seorang pensiunan dari London bernama John Nolan terbakar dan meninggal di depan orang-orang yang lewat di sebuah jalan di Orchard Palace, London Utara. Para penyelidik pun dikatakan bingung oleh kasus tersebut, lantaran orang-orang mengaku melihat Nolan terbakar tanpa sebab di siang bolong. Beberapa warga pun sempat mati-matian berusaha memadamkan api yang melahap tubuh Nolan. Namun pria 70 tahun itu akhirnya meninggal sehari usai diterbangkan ke rumah sakit Bromfield di Chelmsford, Essex. Dilaporkan bahwa Nolan menderita luka bakar tingkat 3 hingga 65%. Saat itu tim penyidik dari Brigade Pemadam Kebakaran London juga tidak dapat menemukan apapun di tempat kejadian yang memicu kebakaran. Tidak pula ada properti atau orang lain yang terkena dampak dari kebakaran tersebut. Oke, kita sampai di kasus yang terakhir, yaitu kasus bayi Rahul. Kasus ini adalah satu-satunya kasus yang berbeda karena selain korbannya ini bukan manula, tapi juga kasus ini adalah satu-satunya kasus yang korbannya selamat. Kasus ini terjadi di Tindivanan, India, dan sempat ramai di tahun 2013 kemarin. Seorang bayi berumur 3 bulan bernama Rahul mengalami SHC ini sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali, nggak cuma 1 kali, tapi baby Rahul ini mengalami SHC ini sebanyak 4 kali. Dokter yang mengurus Rahul saat itu juga belum bisa menentukan alasan mengapa bayi itu bisa menderita luka bakar. Beberapa dokter sempat berpendapat bahwa kasus ini mungkin disebabkan oleh penyakit langka di mana ada keberadaan metana yang langka di bawah kulit Rahul. Saat metana keluar ke udara, api menyala dan membakar tubuh Rahul. Dikatakan bahwa sejak usianya 9 hari, kulit Rahul sudah terbakar sendiri. Menurut keterangan dari ibu Rahul yang disampaikan kepada New York Times, Ada api di perut dan lutut kanannya, dan suami saya bergegas membawa handuk untuk memadamkannya. Saya pun sangat ketakutan. setelah kejadian itu, Rahul mengalami hal yang sama hingga 3 kali. Bayi malang itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di Chennai, India dengan luka bakar yang parah. Itu tadi beberapa contoh kasus dari fenomena SHC nih. Sebenarnya masih banyak kasus dan juga ya kejadian-kejadian lain mengenai fenomena ini. Salah satunya yaitu kasusnya Mary Reeser dari Florida, Amerika. Tapi ya aku sampein itu dulu aja. Gimana menurut kalian, apakah SHC ini tuh beneran ada ataukah ini tuh cuman kayak ya masih perlu pertimbangan dan penelitian lagi, atau malah kalian berpikir ini ada hubungannya dengan dunia mistis? Karena kan biasanya kalau di Indonesia tuh apa-apa disangkutin sama mistis ya. So gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan ya itu tadi dari aku untuk minggu ini. Kalau kalian punya saran-saran buat selanjutnya aku bahas apa, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe buat video-video selanjutnya dari channel ini, dari channel aku. Dan see you at the next video. Thank you very much. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Bye. T26 끝.